Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Susilowati dari Universitas 11 Maret. Saya akan mempresentasikan karya esai saya dengan judul Pengembangan UMKM Usaha Madu Herbal sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Di awal tahun 2020, serangan wabah COVID-19 terjadi secara global hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini kehidupan. Pandemi COVID-19 seketika memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Pandemi COVID juga memberikan implikasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara di belahan bumi. The World Trade Organization atau WTO memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global kemungkinan akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa COVID-19. Kerugian akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama beberapa dekade terakhir ini tidak hanya memberikan dampak bagi dunia kesehatan, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor lain, seperti sektor ekonomi. Krisisnya sektor ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap penurunan perputaran ekonomi yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan salah satu contoh usaha yang berkontribusi cukup besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa UMKM mengalami kelesuan. Salah satunya adalah penurunan omset yang cukup besar, sehingga banyak UMKM yang akhirnya harus memulangkan karyawannya hingga bahkan gulung tikar. Ambruknya UMKM secara luas dapat berdampak kuat pada nasional ekonomi, prospek pertumbuhan global, persepsi dan harapan bahkan pada sektor perbankan. UMKM yang ada di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 65 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.116,98 juta orang. Untuk itu, perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional cukuplah besar. Setidaknya UMKM memiliki 3 peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yakni sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, serta dapat memberikan devisa bagi negara. Tantangan pada UMKM yang terjadi pada masa pandemi ini adalah persaingan yang begitu besar, di mana harus dihadapi dengan menghasilkan beragam inovasi kreatif untuk dapat terus bertahan di pasar lokal dan juga mampu bersaing di pasar internasional. Mengingat tantangan tersebut, maka diperlukan ide untuk mengembangkan UMKM di tengah pandemi COVID. Salah satunya yaitu membuka usaha pembuatan madu herbal. Usaha ini dirasa mampu bertahan dan menjadi primadona di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan permintaan pasar akan obat herbal seketika melonjak tinggi saat pandemi COVID-19 melanda. Setelah melakukan inovasi dalam perkembangan UMKM, maka diterapkan strategi pemasaran agar produk semakin diminati oleh masyarakat. Peluang bisnis UMKM bersifat unlimited alias tak terbatas, di mana bidang apa saja bisa berpotensi untuk dijadikan bisnis UMKM meskipun sedang terjadi wabah COVID-19. Tetapi dengan kunci utamanya, para pelaku UMKM harus memiliki banyak ide kreatif, keahlian, dan keterampilan yang bisa dijual untuk menarik mata konsumen. Untuk itu perlu adanya dukungan teknologi. Dengan adanya era revolusi industri 4.0, menuntut pelaku usaha untuk mengeksplorasikan produk yang dihasilkan dengan sebuah teknologi yang modern, sehingga dengan peluang bisnis tersebut akan memiliki pangsa pasar yang terbuka lebar. Dampak dari krisis ekonomi dan adanya transisi epidemiologi mengakibatkan penggunaan obat-obatan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh semakin tinggi. Tak perlu diragukan lagi,
Indonesia merupakan gudangnya berbagai jenis tanaman herbal yang sudah selayaknya bisa dijadikan sebagai potensi untuk mengembangkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan tanaman empon-empon dan juga madu alami yang didukung oleh kondisi alam Indonesia memiliki potensi yang tinggi sebagai peluang usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Usaha baru yang harus dikembangkan di masyarakat demi meningkatkan program UMKM di tengah pandemi yaitu usaha produksi madu herbal. Adapun cara pembuatan madu herbal yaitu kunyit dan jahe dikupas, kemudian diparut dan diblender untuk mendapatkan sarinya. Sari kunyit tersebut kemudian ditambah air dan disaring. Untuk madu, diambil madu alami agar kualitasnya lebih baik. Sari, kunyit, dan jahe bisa dicampur dengan madu alami dan direbus sampai mendidih. Setelah itu barulah dikemas dalam sebuah kemasan. Selain menjamin kualitas rasa dan khasiat dari madu herbal, kami juga memperhatikan kemasan produk herbal karena untuk memberikan kesan praktis terhadap produk yang dihasilkan sehingga menambah daya tarik para konsumen. Keunggulan dari produk madu herbal ini adalah memiliki khasiat yang mampu meningkatkan imunitas tubuh. Sangat aman bagi tubuh karena dibuat dari 100% bahan alami, serta biaya produksi dan harga jual dari produk ini sangat terjangkau. Selain itu, BioLife madu herbal memiliki masa simpan yang cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan. Selain memiliki keunggulan produk, pembukaan usaha BioLife madu herbal ini juga bisa mendongkrak sektor ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Hal ini karena usaha ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga para pekerja yang terkena PHK bisa mengalihkan profesinya untuk berwirausaha produk BioLife madu herbal ini. Keuntungan dari usaha ini cukup menjanjikan. Kegiatan usaha madu herbal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu-ibu PKK dan remaja desa, sehingga bisa menjadikan generasi masa yang produktif meskipun dilanda pandemi COVID-19. Untuk penjualan dari produk BioLife madu herbal ini menggunakan strategi utama e-komersi yang dilakukan melalui digital marketing. Adapun bentuk dari digital marketing dari produk ini yaitu dengan publikasi video dan foto produk melalui akun media sosial secara intensif seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Pemasaran produk ini dilakukan melalui aplikasi penjualan di smartphone. Selain melalui media sosial, pemasaran juga dilakukan secara offline dengan pengenalan kualitas produk kepada konsumen, penyebaran brosur, membuka stand atau menitipkan produk di toko kecil hingga supermarket. Pembeli yang berasal dari luar wilayah produksi juga bisa membelinya lewat pemesanan terhadap kontak produk BioLife madu herbal. Pengirimannya akan dilakukan oleh jasa pengantar karena produk kami bekerja sama dengan jasa pengantar barang. Untuk memaksimalkan dan meningkatkan kualitas produk, setiap konsumen bisa memberikan feedback ke media sosial produk BioLife madu herbal. Pembukaan usaha UMKM pembuatan madu herbal ini diharapkan bisa meningkatkan sektor perekonomian Indonesia dan mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia seperti sebelum adanya COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.